Halo Kamers, perkenalkan saya Umi Nabila Azaria atau biasa dipanggil Neni. Saya adalah seorang counselor di aplikasi Calm dengan kode UMM-976. Saya adalah seorang psikolog pendidikan yang berfokus pada ranah perkembangan anak hingga remaja, permasalahan emosi, karir dan pendidikan, pengasuhan atau parenting, maupun relasi interpersonal dan intrapersonal. Topik permasalahan yang sering saya temui dari para klien di Calm adalah terkait emosi. Para klien datang dengan keluhan bahwa mereka merasa sedih ataupun marah ataupun beragam emosi negatif lainnya secara berkepanjangan, bahkan tidak sedikit dari mereka merasa bahwa mereka merasakan emosi-emosi itu tanpa penyebabnya. Setelah saya telusuri lebih dalam kepada para klien, ditemukan bahwa para klien ini ternyata sering memendam maupun mengabaikan dan membiarkan emosi-emosi yang dia rasakan, sehingga pada akhirnya menumpuk dan menyebabkan para klien menjadi merasa sedih maupun marah berkepanjangan yang disertai tanpa adanya alasan yang jelas. Tentunya ini yang perlu para Calmers perhatikan dan sadari, bahwa emosi tidak seharusnya ditahan maupun dipendam dan dibiarkan begitu saja. Yang perlu kita lakukan adalah mengontrol emosi-emosi yang kita miliki atau yang biasa dikenal dengan regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan dari dalam diri kita untuk mengelola atau mengontrol emosi-emosi yang ada di dalam diri kita atau yang sedang kita rasakan, agar respon yang keluar dari dalam diri kita tidak mendatangkan dampak negatif. Tentunya kita memahami bahwa emosi yang muncul di dalam diri kita itu datang secara otomatis dan tidak seenaknya kita dapat mengaturnya. Akan tetapi, kita bisa mengontrol perilaku kita untuk mengendalikan emosi-emosi tersebut. Misalnya ketika kita sedang merasakan emosi marah karena antrian kita diserobot oleh orang lain. Kita bisa mengontrol perilaku kita tentang apa yang akan kita keluarkan, apakah itu akan marah-marah hingga membuat keributan, memukul, atau kita memilih untuk mengingatkan orang tersebut dengan menggunakan bahasa yang baik dan intonasi yang lembut. Meregulasi emosi merupakan hal yang penting agar kita tidak terlalu larut dalam emosi yang kita miliki, yang nantinya dapat berdampak pada hal yang negatif, misalnya penyesalan. Seperti pada kasus ilustrasi yang saya sampaikan tadi, ketika dalam sebuah antrian lalu respon yang kita keluarkan adalah marah-marah dan melakukan pemukulan kepada orang tersebut, maka akan berdampak negatif pada diri kita. Misalnya nantinya kasus tersebut akan dibawa ke ranah hukum yang tentunya akan mendatangkan dampak negatif untuk diri kita. Atau misalnya kesedihan yang kita rasakan, kita abaikan, kita pendam, seakan-akan kita tidak merasakan kesedihan itu. Kita merasa kita harus tetap kuat, kita harus baik-baik saja, sehingga kita membiarkan emosi-emosi sedih yang sebenarnya kita rasakan tapi kita anggap tidak ada. Kesedihan yang dipendam dan dibiarkan begitu saja lama-lama akan mendatangkan hal yang negatif di dalam diri kita. Kita bisa saja nanti pada suatu waktu tiba-tiba merasa terpuruk tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Sehingga perlu bagi diri kita untuk meregulasi emosi-emosi yang kita miliki, yang kita rasakan, baik itu emosi positif maupun emosi negatif lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah memiliki emosi-emosi tersebut, merasakan emosi-emosi tersebut itu merupakan hal yang wajar dan hal yang normal. Tidak apa-apa jika kita sedang merasakan sedih, tidak apa-apa jika kita sedang merasakan marah. Akan tetapi kita perlu mengatur bagaimana respon yang akan kita keluarkan terhadap emosi-emosi tersebut. Dalam meregulasi emosi, kita perlu untuk menyadari dan menerima emosi-emosi dari dalam diri kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak apa-apa kita merasa sedih. Ketika kita ditinggal pergi oleh hewan kesayangan kita yang sudah kita jaga bertahun-tahun, tentunya hal yang wajar jika kita merasa sedih, dan tidak apa-apa juga untuk menangis. Akan tetapi tidak hanya berhenti sampai situ saja, karena jika kita berhenti sampai tahap itu saja, maka kita akan larut dalam kesedihan hingga berhari-hari dan mendatangkan dampak yang negatif itu tadi. Selanjutnya, setelah kita menyadari dan menerima emosi-emosi di dalam diri kita
kita kelola dan kita evaluasi emosi-emosi tersebut. Misalnya, kita identifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita, penyebab apa yang membuat kita seperti ini, dan berbagai hal lainnya. Setelah kita identifikasi tentang apa yang terjadi dalam diri kita, penyebab yang menyebabkan kita saat ini menjadi seperti ini, maka kita bisa lanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu kita putuskan dan kita tentukan langkah apa yang akan kita ambil. Misalnya dalam kesedihan yang sedang kita rasakan, kemudian kita putuskan untuk kita berikan waktu untuk diri kita untuk menangis dan menepi dari keramaian. Misalnya kita berikan waktu 2 jam, kita ingin sendiri di dalam kamar. Setelah itu kita bertekad untuk kembali bangkit dan melanjutkan aktivitas-aktivitas yang menjadi kewajiban kita. Itu tadi sedikit tips dari saya mengenai regulasi emosi. Perlu saya tekankan lagi bahwa memiliki emosi-emosi tersebut, memiliki kesedihan, memiliki kemarahan dan lain sebagainya merupakan hal yang wajar. Yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu menyadari dan menerima emosi itu terlebih dahulu, baru kemudian kita regulasi emosi yang kita miliki. Namun apabila dalam melakukan proses regulasi emosi ini para calmers mengalami kendala, calmers boleh banget loh untuk datang ke profesional, yaitu ke psikolog, untuk melakukan konsultasi terkait kendala yang dialami ini. Untuk itu para calmers tidak perlu ragu untuk berkonsultasi dengan saya di aplikasi Calm dengan kode UMM-976. Bila kamu ingin bercerita, Calm ada untuk kalian.